Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyajikan presentasi tentang materi yaitu manusia dan keadilan. Sebelum saya melanjutkan presentasinya, alangkah baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu sendiri, Sarah Indra sebagai moderator, dan anggota kelompok saya yaitu yang pertama Indah Rahmawan dengan NIM 0118, yang kedua Rati Putri Anggriani 21018025, yang keempat Sari Aprili 2118033, dan yang terakhir yaitu Fani Sabila dengan NIM 21018039. Adapun poin-poin materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, kedua keadilan sosial, dan yang ketiga berbagai macam keadilan, yang keempat kejujuran, yang kelima kecurangan, yang keenam pemulihan nama baik, dan yang terakhir pembalasan. Baiklah, pada poin pertama yang akan dipresentasikan oleh Sari Aprilia. Kepada Sari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jika kita pun memiliki hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan pada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Jika keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Berbagai pengertian keadilan menurut para ahli diantaranya, yang pertama, Aristoteles, keadilan yaitu kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan di sini diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Yang kedua, menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia, sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Yang ketiga, menurut Socrates, memproyeksikan keadilan pemerintahan. Karena pemerintahan adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Yang terakhir, menurut Konghucu, keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, di mana masing-masingnya telah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya pula, jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mudah diperbudak dan diperas oleh orang lain. Sebagai contoh, seorang karyawan yang hanya menuntut hak kenaikan upah tanpa meningkatkan hasil kerjanya, tentu cenderung disebut memeras. Sebaliknya pula, seorang majikan yang terus-menerus menggunakan tenaga orang lain tanpa memperhatikan kenaikan upah dan kesejahteraannya, maka perbuatan itu menjurus kepada sifat memperbudak orang atau pegawainya. Oleh karena itu, untuk memperoleh keadilan, misalnya kita menuntut kenaikan upah, sudah tentu kita harus berusaha meningkatkan prestasi kerja kita. Dan apabila kita menjadi majikan, kita harus memikirkan keseimbangan kerja mereka dengan upah yang mereka terima. Ya, kembali pada moderator. Pada sehari poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fani Sabila. Fani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu keadilan sosial. Yang mana materi keadilan sosial ini disampaikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Bung Hatta. Keadilan sosial menurut
Bung Hatta, yaitu dalam uraiannya mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menulis sebagai berikut. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya, uraian tersebut disampaikan oleh Panitia Ad Hoc MPRS tahun 1996, yang mana dikatakan bahwa sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Menurut perumusan ini, keadilan diartikan mendapat perlakuan yang adil. Berarti ini belum menjelaskan pengertian tentang adil. Selanjutnya, menurut Soekarno, dalam dokumen lahirnya Pancasila diusulkan oleh Bung Karno adanya prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara. Selanjutnya, prinsip itu dijelaskan sebagai prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Dari usul dan penjelasan itu, tampaknya pembauran pengertian kesejahteraan dan keadilan sudah ada. Dan yang terakhir, menurut ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978. Ini tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Dicantumkan sebagai berikut, yaitu dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari akan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, dalam mewujudkan keadilan sosial, dirinci beberapa perbuatan dan sikap yang perlu dipupuk, yakni yang pertama, perbuatan luhur yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Perbuatan luhur ini contohnya dalam suatu kelompok masyarakat akan diadakan sebuah kerja bakti. Nah, perbuatan luhur kita adalah dengan ikut kegiatan kerja bakti tersebut. Jangan karena kita malas, kita beralasan sakit atau tidak enak badan. Hal itulah nantinya yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Orang sudah capek-capek kerja, sedangkan kita pura-pura sakit. Kecuali jika sakitnya sungguhan. Dan yang kedua, adil terhadap sesama. Sudah tentu, adil terhadap sesama menjadi sikap dalam perwujudan keadilan sosial. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Artinya apa? Artinya kita tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejahatan. Yang keempat, suka bekerja keras. Dan yang terakhir, sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baik, materi selanjutnya yaitu berbagai macam keadilan. Di sini terdapat 3 macam keadilan. Yang pertama, keadilan legal. Legal sama artinya dengan normal, yaitu hal yang sudah biasa. Jadi, keadilan legal ini timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian yang membentuk suatu masyarakat. Contohnya, seorang pengurus kesehatan tidak boleh mencampuri urusan pengurus pendidikan. Dan yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang akan terlaksana jika hal yang sama dilakukan secara sama dan hal yang berbeda dilakukan berbeda pula. Contohnya, pada saat pembagian hadiah kepada karyawan sesuai waktu lamanya bekerja. Misalnya, ada namanya Ali dan Budi. Jadi, Ali bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Pada waktu pemberian hadiah, harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai lamanya bekerja. Andaikan Ali menerima 100.000, maka Budi harus menerima 50.000. Akan tetapi, bila besar hadiah Ali dan Budi sama, justru hal tersebut tidak adil. Dan yang terakhir, keadilan komutatif.
Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum. Menurut Aristoteles, pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Contohnya, perilaku seseorang yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan sanksi setimpal tanpa melihat jabatannya. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fani. Acara selanjutnya yaitu poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh silakan. Baiklah, pada poin ini saya akan menjelaskan materi tentang kejujuran. Kejujuran artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Seperti janji, menepati kesanggupan baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun hanya masih dalam bentuknya. Jadi seseorang yang tidak menepatinya berarti mereka mendustai dirinya sendiri. Bila niatnya telah membentuk kata-kata, padahal tidak ditepati, makanya disaksikan oleh orang lain. Belajar bersikap jujur, sebab kejujuran keadilan, sedangkan keadilan menuntut kemuliaan abadi. Jujur memberi keberanian serta ketentraman hati serta menyucikan, lagi pula membuat luhurnya budi pekerti. Teguhlah pada kebenaran, sekalipun kejujuran dapat merugikan kita, serta kita jangan pula berdusta, walaupun dusta kita dapat menguntungkan bagi diri kita. Next, please. Barang siapa yang tidak dapat dipercaya tutur katanya atau tidak dapat menepati janjinya, maka termasuk orang-orang munafik sehingga tidak dapat menerima belas kasih Tuhan. Orang bodoh yang jujur adalah orang yang lebih baik daripada orang yang pandai yang lancung. Pada hakikatnya, jujur dan kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi. Kesadaran pengakuan akan adanya samanya hak dan kewajiban, serta rasa takut terhadap kesalahan atau dosa. Adapun dalam moral tersebut yaitu kesan tentang diri kita, karena kita melihat diri kita berhadapan dengan hal baik dan buruk. Biasanya manusia pada saat inilah dihadapkan kepada pilihan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan meski kita dapat berkesempatan melakukannya. Dalam hal ini kita melihat sesuatu yang spesifik, sesuatu yang manusiawi. Dalam dunia hewan tidak ada soal tentang jujur dan ketidakjujuran, patut dan tidak patut, adil dan tidak adil, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakjujuran pada manusia. Salah satu contohnya yaitu pengaruh lingkungan, sosial ekonomi, terpaksa ingin populer, karena sopan santun dan untuk mendidik, dan sebagainya. Untuk mempertahankan kejujuran, berbagai sikap perlu dipupuk. Namun, demi sopan santun dan pendidikan, orang diperbolehkan berkata tidak jujur sampai pada batas-batasan yang dapat dibenarkan. Baiklah, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rati. Poin selanjutnya yaitu kecurangan yang disampaikan oleh saya sendiri. Next. PT. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur dan sama dengan licik. Curang atau kecurangan artinya apa yang akan diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau dari hatinya sudah niat curang, maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, kaya, dan senang bila masyarakat di sekelilingnya menderita. Orang seperti itu biasanya senang bila ada yang melebihi kekayaannya,
Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain. Lebih pula mengumpulkan harta dengan jalan curang. Hal semacam ini dalam istilah agama tidak diridhoi Tuhan. Ada beberapa macam sebab orang melakukan. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, yaitu yang pertama aspek ekonomi, budayaan, aspek peradaban, dan yang terakhir teknik. Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma moral atau norma hukum. Akan tetapi, apabila manusia telah digerus jiwa tamak, iri dan dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan terjadi kecurangan. Poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan poin-poin kecurangan. Yaitu yang pertama, kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya. Biasanya merupakan kesalahan, namun dalam beberapa kasus, khususnya dilakukan secara disengaja, memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Yang kedua, salah atau keliru. Atas roboh atau perhitungan dan tanpa dipercaya kebenarannya berakibat dapat menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat sesuatu. Dan ketiga, untuk yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah pernyataan, penyembunyian fakta materi, penyajian yang ceroboh atau tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan. Yang selanjutnya unsur kecurangan. Itu meliputi pertama, harus terdapat salah pernyataan. Kedua, dari suatu masalah atau past atau sekarang present. Yang ketiga, fakta bersifat material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud intent untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Dan yang keenam, pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang merugikannya atau detriment. Poin selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu faktor pemicu kecurangan. Yaitu ada terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan teori Ghosn. Yaitu yang pertama greed atau keserakahan. Yang kedua opportunity atau kesempatan. Yang ketiga need, kebutuhan. Yang keempat exposure atau pengungkapan. Faktor greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan yang disebut dengan faktor individual atau dalam dirinya sendiri. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan yang disebut juga dengan faktor generik atau umum. Mungkin sekian penyampaian poin kecurangan. Selanjutnya poin yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemulihan nama baik. Dari poin yang saya dapatkan, yang pertama yaitu nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang atau tetangga di sekitarnya. Itu adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Poin kedua yang saya dapat yaitu penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku atau bahasa bunyi, daripada berputih mata lebih baik berputih tulang. Artinya, orang lebih baik daripada malu. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Dapat itu tingkah laku atau perbuatan yang baik dengan nama baik pada hakikatnya sesuai dengan kodrat makhluk moral. Yang kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai pelaku moral tersebut.
Poin yang keempat yang saya dapat yaitu ada 3 macam godaan untuk berakhlak baik, yaitu derajat atau pangkat, harta, dan wanita. Bila orang tak dapat menguasai hawa nafsunya, maka orang akan terjerumus ke jurang kenistaan. Karena untuk memiliki derajat atau pangkat, harta, dan wanita itu dengan mempergunakan jalan yang tidak wajar. Jelas dipain, fitnah, membohongi, suap, mencuri, merampok, dan menempuh semua jalan yang diharamkan. Poin terakhir yang saya dapat yaitu untuk memulihkan nama baik tersebut, manusia harus tobat atau meminta maaf. Tobat dan meminta maaf tidak hanya di bibir saja, melainkan harus bertingkah laku yang sopan, ramah, berbuat budi dharma, hidup yang perlu ditolong dengan penuh kasih sayang, tanpa pamrih, takwa kepada Tuhan, dan mempunyai sikap rela, tawadu jujur, dan budi luhur selalu dipupuk. Baik. Next slide. Oke, materi itu pembalasan. Poin pertama yang saya dapat yaitu pembalasan adalah suatu reaksi atau perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, dan tingkah laku yang seimbang. Sebagai contoh, A memberikan makanan kepada si B. Di lain kesempatan, B memberikan minuman pula kepada si A. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan serupa, dan ini merupakan contoh dari pembalasan tersebut. Poin kedua yang saya dapat yaitu pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan. Pergaulan yang bersahabat mendapat balasan yang bersahabat. Sebaliknya pula, pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Poin yang ketiga atau yang terakhir yang saya dapat yaitu manusia adalah makhluk moral dan makhluk sosial. Dalam bergaul, manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Bila manusia berbuat amoral, lingkunganlah yang menyebabkannya. Perbuatan amoral pada hakikatnya adalah perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban manusia lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang akan dilanjutkan saat kelas offline nanti. Mungkin itu penyampaian dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.